Haji Lulung pergi ke Ciamis. Assalamualaikum manis. Manis teman-temanku yang ada di rumah. Terima kasih, thank you banget. Hari ini aku bakalan kasih informasi tentang kalian bagaimana cerita tentang Aceng. Ya, Q&A. Jadi video kali ini fokus dalam pertanyaan yang akan aku jawab bersama Aceng. Ya, jadi ini memang judulnya itu Aceng menjawab Q&A. Q&A ya, sorry. Ini teman-teman, mohon maaf, udah lama banget aku nggak bahas tentang Aceng. Karena jujur, aku pun udah beberapa lama ini nggak ketemu Aceng. Misalkan sosoknya atau dalam mimpi atau segala macem, belum pernah. Terakhir ketika aku penelusuran ke salah satu villa, nah Aceng tuh masuk ke badan aku. Itu aja terakhir. Selebihnya nggak pernah lagi aku interaksi dengan Aceng gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya ketika aku bisa storytelling sama kalian atau bikin podcast lagi untuk kalian ya, semoga aja Aceng bisa masuk ke aku dan bisa ngobrol bareng sama kalian, atau mudah-mudahan kalian bisa support channel ini untuk di like, di subscribe ya kan, di komen, biar nanti aku bisa live di YouTube. Siapa tahu ketika live aku di YouTube untuk kalian bisa tanya-tanya semua tentang Aceng. Mudah-mudahan ya. Jadi bantu ya teman-teman untuk video ini di like, komen, subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya, karena menurut aku Aceng ini sekarang sudah bisa istilahnya dia menjawab semua pertanyaan hal apapun. Istilahnya seperti meramal. Tapi bukan paranormal ya, tapi ramalan. Karena menurut aku sih Aceng ini mulai menunjukkan dia ini bisa membantu aku gitu, dengan cara misalnya kalian tanya percintaan, perjodohan kalian ya kan, atau karir kalian dan yang lain-lain, itu ternyata bisa aku jawab loh. Jujur, aku bisa jawab itu dibantu dengan Aceng gitu. Aku juga heran kenapa bisa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti siapapun yang akan tanya ke aku itu, aku akan jawab semua pertanyaannya. Maka dari itu, tolong bantu untuk support channel ini ya. Kembangin lagi ini video ini atau channel ini agar lebih maju dan bisa kalian nikmatin semuanya tentang Aceng gitu ya. Mulai dari boleh tanya tentang hal Aceng, mulai boleh tanya bagaimana kehidupan kalian, atau Aceng bakalan ramal kalian, itu juga boleh kok. Jadi sekali lagi tolong di support channel ini ya. Nah teman-teman, Q&A pada video ini aku akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, karena aku lihat gitu ya, banyak banget yang tanya tentang Aceng gitu, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, YouTube juga, dan lain-lain. Itu udah banyak yang nanya banget, Aceng kemana, Aceng gimana. Jujur teman-teman, jadi aku ini sering bikin YouTube tapi untuk penelusuran. Jadi kalian juga jangan lupa subscribe channel penelusuran bersama Aceng. Jadi Aceng itu ke tempat-tempat misteri, mengungkap misteri dan sejarah Aceng ya. Jadi Aceng itu akan mengungkap semuanya, itu ada di penelusuran. Nama channelnya Ratu Misteri. Nah, kalian boleh cek di situ, itu semua penelusuran ke tempat mistis dan juga ada tarian-tarian. Ya, itu boleh ke sana. Tapi untuk di channel khusus Andin Hardiansyah, ini khusus untuk Aceng menjawab. Jadi menjawab semua pertanyaan kalian mulai dari apapun itu. Siapa tahu kedepannya video ini bakalan membahas hal-hal misteri, hal-hal yang viral, hal-hal horor yang lainnya, atau bahkan apapun itu. Kita akan bahas di sini ya. Oke, langsung aja teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang aku sudah simpulkan ya, karena banyak banget yang nanya, jadi aku simpulkan aja lah pertanyaan-pertanyaan aja yang aku akan jawab ya, beberapa aja. Yang pertama, Kak Andin, ada pertanyaan nih. Kak Andin, Aceng itu sosok seperti apa bentuknya ya kan? Nah teman-teman, Aceng ini bentuknya adalah manusia setengah ular. Jadi mulai dari kepala, badan, sampai perut, dia itu manusia. Ketika sampai bawah itu adalah ular. Dia bersisik seperti ular gitu.
Jadi Aceng ini ciri khasnya ada di dagu. Dagunya ini hancur. Jadi selama aku melihat sosok Aceng, itu dagunya itu hancur, teman-teman. Mungkin karena ada sejarahnya juga ya, katanya Aceng ini kan dibuang oleh keluarganya. Jadi ada ibunya ini dulu dia itu bercinta dengan jin. Akhirnya hamil, keluarlah Aceng dengan kondisi yang seperti itu. Dengan setengah ular. Jadi dibuang ke sungai dan akhirnya di sungai pun meninggalnya dengan cara mungkin kena batu atau segala macam, jadi hancur ininya. Tapi ingat teman-teman, Aceng ini bukan arwah. Aceng ini adalah sosok jin yang menyerupai anak tersebut. Ya, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan yang pertanyaan pertama ya kan, yaitu Aceng itu umurnya berapa. Nah, aku akan menjelaskan teman-teman, sebelum aku sering kesurupan Aceng, ini ada beberapa orang yang sering kesurupan juga, dan itu Aceng. Jadi ketika aku misalkan ke Bandung, ke Sukabumi, ke Bogor, ke orang pintar, ke kiai atau ke ustadz, mereka selalu ada mediator atau mediasi. Jadi ada orang yang kerasukan, dan itu pun sama teman-teman, itu kerasukannya Aceng. Jadi Aceng ini suaranya seperti anak kecil, kelakuannya seperti anak kecil, dan dia selalu minta susu untuk masuk dan keluar air putih. Jadi aku menyimpulkan umur Aceng ini adalah anak-anak, anak kecil gitu. Dan sosok Aceng ini bisa menyerupai laki-laki dan bisa menyerupai perempuan. Jadi nggak jelas teman-teman. Kadang dia suka nari-nari seperti perempuan, kadang juga dia mewujudkan seperti laki-laki. Nah, itu umur Aceng ya teman-teman. Jadi aku menjawabnya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Kak Andin, Aceng ini sekarang ikut Abah atau ikut Kak Andin? Nah teman-teman, sejarah Aceng ikut ke aku itu ketika aku ritual dan itu tidak dilanjutkan, Abah ini, sosok Abah ini yang misterius sampai sekarang, Abah ini mengirimkan Aceng kepada kehidupan aku. Gitu kan. Awalnya memang mengganggu sekali, mulai dari tidur, mulai dari aku beraktivitas, dia selalu menghancurkan atau istilahnya mengganggu kehidupan aku dan keluarga. Tapi teman-teman, semenjak beberapa tahun ini, tahun terakhir ini, dia ini mulai suka sama aku, mulai seneng sama aku, dan ingin hidup sama aku, katanya seperti itu. Tapi yang jelas untuk beberapa minggu kebelakangan ini, Aceng tidak pernah menampakkan diri atau masuk ke tubuh aku. Entah alasannya kenapa ya. Jadi dia ini sekarang mungkin galau teman-teman, antara pengen ikut ke Abah. Karena kenapa ikut ke Abah? Karena Abah ini yang dulu mengambil Aceng di sungai. Jadi dia itu, Aceng ini berjasa kepada Abah gitu kan istilahnya. Nah, terus sekarang Aceng suka sama aku. Jadi dia serba salah, mau ikut perintah Abah atau perintah aku. Gitu teman-teman. Tapi yang pasti sih aku baik-baik aja sekarang teman-teman, dan Aceng itu terakhir itu mungkin beberapa minggu yang lalu masuk ke tubuh aku ketika aku penelusuran di channel Ratu Misteri gitu ya teman-teman. Jadi itu pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan terakhir teman-teman. Kak Andin, kenapa Aceng suka dengan lagu Nasi Goreng Kulupuk gitu? Nah teman-teman, banyak banget yang nanya gitu kan, sampai komenan di salah satu podcast artis, ada komenannya banyak banget salah fokus gitu sama Aceng nyanyi Nasi Goreng Belanda gitu ya. Itu teman-teman ada sejarahnya teman-teman. Ketika Aceng ini masuk ke tubuh semua orang gitu ya, yang dia masukin gitu, dia selalu senang nyanyi-nyanyi Nasi Goreng Belanda. Terus dia sambil loncat kulupuk-kulupuk lah dia bilang kan. Mungkin sebetulnya kerupuk karena dia anak kecil, R-nya diganti jadi L, kulupuk gitu jadinya kan, cadel. Tapi Aceng ini teman-teman lucu banget sebetulnya, hantu terlucu sih kalau menurut aku ya, karena dia ini selain anak kecil gitu ya, dia itu segala tahu teman-teman, apapun dia tahu. Tapi terkadang dia ini suka menyembunyikan gitu loh. Ketika aku lihat dan aku dapat cerita dari orang gitu ya, ketika Aceng masuk ke tubuh itu, dia tuh tahu tapi dia tuh selalu disembunyikan, dia nggak mau ngungkapin gitu loh. Itu Aceng. Tapi intinya Aceng lucu teman-teman, hantu atau setan yang lucu, dan dia katanya setan Islam dan dia nggak suka sebetulnya
nggak suka sama perilaku-perilaku orang paranormal apa, dia nggak suka sebetulnya, karena dia juga adalah Islam dan dia sering berdoa, sering baca Al-Quran segala macam. Dia seperti itu katanya teman-teman. Intinya adalah dia jin Islam ya, mungkin kalian tahu, yang kalian agama Islam mungkin kalian tahu gitu kan. Terus teman-teman, eh, aku kenapa nggak bisa ngelihat Aceng seutuhnya, karena memang betul dalam Islam pun, dalam ajaran Islam pun yang aku tahu ya, suara toke ya, jadi dalam Islam pun yang aku tahu, ada orang nih misalkan melihat, contoh, orang nih melihat kuntilanak merah, dia mulai ngedetail dari dia menjelaskan rambutnya, tubuhnya sampai kakinya gitu ya. Dia yakin banget dia ngelihat kuntilanak merah misalkan. Itu fix, menurut aku itu hoax atau itu bohong, itu ngada-ngada. Karena teman-teman yang aku tahu, semua orang di dunia ini ya, kalau yang aku pelajari, tidak akan pernah melihat hantu atau sosok seutuhnya. Seutuhnya, misalnya dari rambut sampai kaki, itu enggak. Kalau misalkan ada orang yang mengaku pernah lihat hantu atau jin, contoh, cuma lewat doang, misalkan, atau ada bayangannya, atau cuma kepalanya, badannya, kakinya, tangannya di tempat gelap, di tempat kotor, di WC, di mana, itu aku baru percaya. Karena kenapa? Sekuat-kuatnya energi hantu, energi gaib, dia tidak mungkin memunculkan utuh, teman-teman. Kalau ada yang muncul utuh, itu bohong, itu hoax kalau menurut aku ya. Mohon maaf nih kalau ada yang kesinggung, tapi memang betul sih menurut kepercayaan aku dan menurut aku pribadi, itu adalah hal yang tidak mungkin gitu. Tidak mungkin terjadi gitu ya. Tidak mungkin. Karena aku yakin itu nggak akan terjadi dan itu hoax gitu ya. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Kenapa Aceng suka sorry, belum terjawab teman-teman pertanyaan terakhir. Maaf ya, maaf tadi agak agak keluar konteks, karena memang aku tuh suka kesel gitu sama podcast-podcast atau sama penusuran yang ngeliat ini ngeliat itulah, ada dikamerain segala macem. Kalau menurut aku itu bohong teman-teman, bener deh. Kalau menurut aku ya, kalau menurut kalian gimana? Ya itu balik lagi ke masing-masing ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan pertanyaan yang ini kan belum kejawab. Jadi jawabannya adalah ketika Aceng itu pergi main di sungai, Aceng itu selalu melihat orang yang lagi mancing ikan di sungai. Dia tuh selalu jahil teman-teman, dia tuh selalu interaksi sama si orang yang mancing di sungai untuk ngambil ikan itu. Dan mereka itu selalu menyetelkan lagu nasi goreng Belanda itu. Jadi si Aceng otomatis suka dengan lagu itu, karena dia beradaptasi, sering bertemu dengan pemancing dan lagu itu disetel oleh si pemancing itu. Nah, ketika dimanapun Aceng masuk, dia tuh selalu nyanyi-nyanyi nasi goreng, dan dia tuh aktif banget ketika denger lagu nasi goreng Belanda. Maka dari itu banyak komentar-komentar ketika kalian seneng melihat Aceng kalau dia sedang nyanyi-nyanyi atau nari-nari lagu nasi goreng Belanda. Di YouTube juga ada teman-teman. Kalian tinggal cari aja nasi goreng Belanda, dan itu penciptanya orang Belanda ya, kalau nggak salah. Dia mencampurkan antara bahasa Belanda dan antara bahasa Indonesia, dia campurkan. Dia orang Belanda, di perempuan gitu ya. Saya lupa namanya apa ya, aku lupa. Jadi nanti aku kasih deh linknya ya. Jadi teman-teman, itulah video kali ini. Aku sudah menjawab 4 pertanyaan. Jadi untuk kalian yang ingin tahu lagi tentang Aceng, boleh kalian komentar di sini, di video ini kalian tanya-tanya tentang Aceng. Nanti aku bakalan jawab di video selanjutnya. Jadi itu saja teman-teman. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa disupport ya, didukung channel ini untuk mengembangkan channel ini agar lebih maju, dan siapa tahu kita bisa live di YouTube dan kalian boleh tanya-tanya tentang Aceng. Jangan lupa teman-teman, jaga kesehatannya, pola hidupnya juga di diatur lagi pola hidupnya gitu ya, teratur lagi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dimudahkan, dilancarkan aktivitasnya. Jadi itu saja teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, terima kasih sudah mampir di channel
Aceng menjawab bersama Andin Hadliansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.